Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kedatangan bangsa Jepang. Nah, sebelum kita bahas mengenai kedatangan bangsa Jepang, ya kita terlebih dahulu akan membahas mengenai politik Sakoku. Sakoku atau politik negara isolasi tertutup merupakan masa membelenggu atau merantai bangsa Jepang dari pengaruh bangsa lain yang diberlakukan pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa mulai abad ke-17. Adapun aturan-aturan yang diberlakukan pada masa tersebut yaitu larangan persebaran agama Nasrani tahun 1612, larangan orang Jepang ke luar negeri tahun 1635, dan berikutnya peraturan pengawasan dagang dengan negara lain tahun 1639 ya. Perlu diketahui bahwa sebelum Shogun Tokugawa berkuasa, itu Jepang dipimpin oleh seorang kaisar ya. Dan pada masa tersebut pula Jepang sebetulnya sudah melakukan hubungan-hubungan dengan bangsa lain. Baru pada masa pemerintahan Shogun Tokugawa diberlakukanlah politik Sakoku, yakni membelenggu bangsa Jepang dari pengaruh-pengaruh bangsa lain ya. Nah, kurang lebih politik Sakoku berlangsung selama lebih dari 200 tahun, cukup lama ya, dan berakhir tahun 1854. Berikutnya Konvensi Kanagawa. Commodore Perry ya, seorang utusan AS tiba di Jepang dengan membawa kapal perang ya. Berikutnya ia diberi tugas oleh pemerintah AS untuk bernegosiasi dengan Kesogunan Jepang agar membuka jalur perdagangan. Ya, ada upaya dari Commodore Perry untuk mengganggu kebijakan politik Sakoku ya. Berikutnya ditandatanganilah Konvensi Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854 yang berisi kurang lebih 12 kesepakatan ya. Oke, tadi dijelaskan bahwasanya Commodore Perry itu membawa sejumlah kapal perang ketika tiba di Jepang ya. Ya, singkat cerita, maka Kesogunan atau Shogun Tokugawa akhirnya bersedia menandatangani apa yang disebut dengan Konvensi Kanagawa yang berisi kurang lebih 12 kesepakatan. Dengan ditandatanganinya, Konvensi Kanagawa menandakan berakhirnya politik Sakoku. Jepang mulai membuka dirinya untuk bangsa lain, maka berakhirlah politik Sakoku ya. Restorasi Meiji I ya. Ditandatanganinya Konvensi Kanagawa dengan AS membuat kepercayaan masyarakat kepada Kesogunan Tokugawa turun dan menuntut agar pemerintahan diserahkan kembali kepada kekaisaran ya. Maka disebut dengan restorasi ya. Restorasi ini diartikan sebagai pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula ya. Yang tadinya Jepang dipimpin oleh seorang kaisar berganti dengan seorang shogun ya, kemudian dikembalikan lagi kepada seorang kaisar ya. Berikutnya terjadi Perang Boshin, yakni perang antara pendukung kekaisaran dan kesogunan yang kemudian dimenangkan oleh pendukung kekaisaran ya. Maka dari itu berakhirlah pula masa pemerintahan Shogun Tokugawa. Ya, kemudian diganti atau diangkat seorang pemimpin baru yaitu Kaisar Meiji. Nah, Kaisar Meiji kemudian mencopot semua kekuasaan yang masih tersisa di tangan Tokugawa Yoshinobu ya, tentu saja untuk mengamankan posisinya sebagai kaisar. Kaisar ingin mengangkat derajat bangsa Jepang agar sejajar dengan bangsa barat namun tetap mempertahankan nilai-nilai budayanya sendiri. Diutuslah Iwakura Tomomi untuk melaksanakan misi diplomatik ke Amerika dan Eropa. Misi tersebut kemudian diberi nama dengan misi Iwakura ya. Iwakura Tomomi kemudian diutus ya untuk menggali berbagai informasi mengenai peradaban yang terjadi di bangsa-bangsa barat ya, yang kemudian nantinya akan diterapkan di bangsa Jepang. Nah, kemudian dampak atau hasil dari misi Iwakura tersebut ya, yakni sistem pemerintahan dan pendidikan di Jepang berubah ya, mengadopsi sistem ala barat hasil daripada misi Iwakura tadi. Berikutnya restorasi Meiji II.
Dalam bidang ekonomi, Jepang merubah fokus utama yang asalnya bertumbuh pada sektor pertanian menjadi perdagangan dan industri. Kemudian Jepang membangun pabrik-pabrik industri seperti pabrik senjata, peleburan besi, dan pemintalan benang. Meningkatkan hasil produksi teh dan sutra untuk menghasilkan devisa untuk membeli mesin-mesin kebutuhan industri. Ya, puncaknya Jepang dapat membangun pabrik baja sendiri pada tahun 1901. Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional. Nah, pemerintahan Jepang untuk meningkatkan industrinya, dia pun bersedia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta ya, yang bahkan perusahaan swasta itu masih berdiri hingga sekarang ya. Dalam bidang militer, Jepang meniru sistem militer ala Barat. Angkatan darat mencontoh Jerman, sementara angkatan laut mencontoh Inggris. Kemudian diberlakukan wajib militer yang kemudian dikirimkan ke daerah perbatasan yang berbahaya. Ya, dapat disimpulkan bahwa dengan restorasi Meiji ini membuat Jepang menjadi negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa barat dan tentu saja tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa barat ya. Sehingga kemudian Jepang bertumbuh menjadi negara imperialis. Oke. Berikutnya imperialisme Jepang. Adapun beberapa faktor ya yang menyebabkan Jepang menjadi negara imperialis, diantaranya tumbuh nasionalisme radikal ya, yakni adalah paham yang menghendaki agar Jepang menjadi negara imperialis seperti negara-negara barat ya. Berikutnya, untuk menjamin keberlangsungan industri Jepang, yakni pasokan bahan mentah yang stabil, jalur pelayaran yang aman, pasar bagi barang-barang hasil industri ya. Tentu saja industri ini kan butuh tempat untuk mereka memasarkan produknya. Maka dengan Jepang menjadi negara imperialis, maka mereka akan dengan mudah menyalurkan barang-barang tersebut. Juga untuk mendapatkan bahan-bahan mentah, juga untuk mengamankan jalur pelayaran. Oke ya. Nah, Jepang mulai melakukan ekspansi militer ke wilayah-wilayah Asia seperti Taiwan, Korea, dan Tiongkok bagian utara. Nah, ini negara-negara yang sebetulnya dekat wilayahnya dengan negara Jepang itu sendiri ya. Setelah berhasil menguasai Asia Timur, Jepang ingin meluaskan wilayahnya termasuk ke Asia Tenggara, walaupun harus berhadapan dengan bangsa-bangsa barat yang sudah lebih dulu berkuasa. Oke ya. Contohnya seperti wilayah Hindia Belanda yang sudah di bawah kekuasaan Belanda. Nah, Jepang pun ingin untuk bisa berkuasa di wilayah tersebut ya, yang akhirnya beresiko harus berhadapan dengan bangsa-bangsa barat seperti Belanda, Inggris, dan seterusnya. Berikutnya doktrin Hakko Ichiu. Secara bahasa bermakna 8 penjuru mata angin di bawah satu ya. Ini gambar 8 penjuru mata angin ya. Ada utara, selatan, barat, timur laut, barat daya, tenggara. Nah, bermakna menyatukan bangsa-bangsa dengan cara menaklukkan dan memimpin mereka dalam sebuah komunitas global. Oke ya. Jepang berkeinginan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penindasan bangsa barat. Keinginan tersebut diakomodir dalam sebuah ajaran atau doktrin Hakko Ichiu yang tadi Bapak sebutkan. Digunakan sebagai legitimasi imperialisme Jepang. Pemacu semangat, tentara rela mengorbankan nyawa demi kaisar. Bersumber dari ajaran agama Shinto, yakni seluruh dunia merupakan keluarga besar dan orang Jepang sebagai keturunan dewa berhak menjadi pemimpin di seluruh dunia. Itu yang ditanamkan di para masyarakat Jepang ya, atau yang disebut dengan doktrin atau propaganda, yang sehingga masyarakat Jepang dengan semangat melakukan imperialismenya. Berikutnya meletusnya Perang Asia Pasifik. Nah, Perang Asia Pasifik diawali oleh ambisi Jepang untuk menguasai Asia. Pihak yang terlibat dalam peperangan yakni Jepang, Amerika Serikat, dan sekutunya. Jepang menginvasi Korea, Tiongkok, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Untuk menghadapi Jepang, Amerika membuat ABDACOM atau singkatan dari American, British, Dutch, Australian Command pada tahun 1941, yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara sekutu di wilayah Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Amerika memberlakukan embargo besi dan baja, juga membekukan
berbagai aset Jepang yang ada di Amerika. Untuk merealisasikan imperiumnya atas wilayah Asia, mau tidak mau Jepang harus berperang melawan Amerika dan para sekutunya. Nah, kemudian Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut AS Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941 waktu Jepang. Nah, serangan mendadak yang dilaksanakan pagi hari ini sukses meluluhlantahkan Pearl Harbor. Nah, ini perlu dicatat ya, ini peristiwa penting menandakan bahwasanya Jepang secara terang-terangan ingin berperang dengan Amerika Serikat. Oke ya. Berikutnya kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada bulan Januari 1942, Jepang datang ke Indonesia melalui perairan Sulawesi dan Maluku. Pasukan gabungan sekutu tentu saja tidak tinggal diam ya. Mereka menghadang Jepang namun dapat dikalahkan oleh tentara Jepang. Jepang langsung bergerak cepat menguasai daerah-daerah penting di Indonesia seperti Tarakan, ya, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan Palembang. Nah, kalau kita perhatikan ya pergerakan Jepang itu memang sangat cepat ya, menguasai berbagai wilayah di Hindia Belanda. Dalam sekitar waktu 1-2 bulan, mereka sudah berhasil menguasai daerah-daerah penting di wilayah Hindia Belanda saat itu. Tentara Jepang bergerak ke Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942 di Banten, Eretan Wetan Indramayu dan Karagan Rembang. Walaupun masih terdapat banyak tentara sekutu di wilayah Jawa, Jepang berhasil menguasai Batavia dengan taktik gerak kilat pada tanggal 5 Maret 1942. Strategi Jepang yaitu menguasai wilayah yang kaya akan minyak bumi di Kalimantan, menguasai Palembang Sumatera untuk memutus komunikasi pasukan Hindia Belanda di Batavia dan pasukan Inggris di Singapura. Oke ya. Itulah alasannya kenapa Jepang tidak langsung menyerang ke Jawa. Ya, seperti yang kita ketahui Jawa itu adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Tapi Jepang mulai dari daerah Kalimantan dan Sumatera. Nah, ini alasannya tadi ya. Selain itu, pasukan Jepang juga mendapat dukungan dari warga lokal Indonesia. Warga lokal menganggap bahasa Belanda sebagai penjajah dan bangsa Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Ya, itulah kenapa Jepang akhirnya bisa secara cepat ya, menguasai daerah-daerah vital di Hindia Belanda. Berikutnya kapitulasi Kalijati. Untuk menyelamatkan pasukan militer Belanda dan sekutu serta menghindari jatuhnya korban sipil dari pihak Belanda, maka akhirnya Belanda bersedia berunding dengan Jepang. Letnan Jenderal Imamura berangkat dari Batavia ke Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pada hari yang sama diadakan perundingan penyerahan kekuasaan dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg. Pemerintah Belanda berupaya untuk mempertahankan kedudukan mereka di wilayah Hindia Belanda. Tentu saja Jenderal Imamura tidak setuju ya. Maka ia mengancam akan menghancurkan seluruh sisa-sisa tentara Belanda di Indonesia. Pihak Belanda kemudian melunak dan bersedia menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan tanpa syarat ya. Diingat tanpa syarat kepada Jepang yang kemudian dikenal dengan nama kapitulasi Kalijati ya. Untuk menandatangani kapitulasi Kalijati, pihak Belanda diwakili oleh Letnan Jenderal Terpoorten, sementara pihak Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Imamura. Dengan ditandatanganinya kapitulasi Kalijati, maka secara de facto dan de jure atau secara fakta dan hukum seluruh wilayah Indonesia kemudian berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang ya. Maka terjadilah pemindahan kekuasaan ya dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Jepang. Kemudian hal tersebut juga memulai episode baru masa tirani matahari terbit ya, atau masa penjajahan baru oleh pemerintahan negara Jepang ya. Bagaimana penjajahan itu terjadi maka akan kita bahas di materi kita di pertemuan berikutnya. Ya, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk tugas silahkan kamu buat resume ya, soft file saja, boleh format Word atau PDF.
kemudian kamu kumpulkan di Google Classroom masing-masing ya. Di-upload di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Salam Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.